bedanya proses bagaimana pemimpin dipilih, entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, entah siapapun di zaman pramodern dengan di zaman modern adalah kalau dulu pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitatif. Jadi tidak tergantung berapa orang yang memilih. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 6 orang. Begitu kita modern, kita memakai demokrasi, dan demokrasi ini satu-satunya pilihan adalah kuantitatif. Jadi seorang presiden menjadi presiden karena perolehan angka terbanyak, kan gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang benar yang mana ini? Setahu kita modernitas itu sangat menekankan kualitas ya. Kita mengenal kata kualitas, mutu itu di dunia modern, dulu tidak. Tapi justru ketika kita berurusan sangat serius dengan kepemimpinan suatu negara, kita memilih yang paling rendah, yaitu pertimbangan kuantitatif. Itu ya, ini kita catat aja. Ya, tapi kedua-duanya ada kelemahannya. Kalau orang modern melihat pemilihan model Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi, itu dia melihat loh, kalau pemilihannya boleh 1-2 orang yang memilih, misalnya kalau NU pakai ahwa, pakai ahlul hal wal aqd ya, itu kan bisa dimanipulir, nanti bisa pura-pura orang 9 bisa disogok, nyogoknya nggak banyak kan gitu kan, artinya bisa menjadi peluang manipulasi. Tuh, maka dipilihlah sistem kuantitatif, pokoknya jumlah orang, jumlah angka. Nah, teman-teman sekalian, kita harus berpikir keras terus-menerus untuk sampai menemukan titik yang paling adil dari dilema yang berlangsung antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kalau kritik terhadap yang kualitatif, kalau yang milih itu nanti bisa Abu Bakar milih Umar tok, 1 orang tok, apapun alasannya, kan nanti bisa dia kolusi, dia cenderung nepotis, memilih saudaranya sendiri, kan gitu. Pertanyaan baliknya adalah, kalau kuantitatif sekarang dimanipulasi apa tidak? Sekarang ini manipulatif apa tidak? Justru wilayah manipulasinya jauh lebih luas daripada yang kalau kualitatif. Kalau kualitatif, kalau mau kita bunuh orang yang memanipulasi cuma 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kita mau bunuh semua rakyat, karena rakyat memilih berdasarkan 100.000, ada yang partai memilih calonnya berdasarkan tawar-menawar, wani piro, sak piturute. Jadi demokrasi ini punya efek yang sama, tetapi untuk mengatasinya lebih mudah zaman dulu. Kalau dulu raja jelek tinggal kita berontaknya 1 orang dan paling 100-200 orang. Kalau sekarang kita memberontaknya kan ruwet, melalui sistem, melalui rapat, melalui hak angket, melalui segala macam, ruwet banget. Jadi sangat merepotkan, padahal dengan cacat yang lebih besar. Kalau kita hitung ya, cacatnya dulu cacat juga, tapi solusinya agak lebih simpel. Kalau sekarang cacatnya lebih besar dan solusinya lebih sukar. Nah, ini catatan pertama mengenai kuantitatif. Kita akan meneruskan yang begini apa tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita matangkan dulu pemikiran kita. Nah, salah satu poin untuk mematangkan itu begini, yaitu poin kedua. Di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, setahu saya bukan hanya tidak ada anjuran untuk menjadi pemimpin, bahkan ada larangan dari Rasulullah, jangan mencari atau meminta kekuasaan. La tas'alil imar, jangan meminta kekuasaan. Ya. Orang Jawa juga sudah tahu bahwa itu saru kan gitu kan, itu saru. Yang ada di Quran itu fokusnya tidak pemimpin. Fokusnya itu kalau pemimpin itu the whole, semua orang adalah pemimpin. Kan sangat demokratis secara ilmu. Kullukum ra'in, setiap engkau adalah pemimpin. Sebenarnya kalau ngomong kualitatif ini lebih menyeluruh, karena setiap orang adalah pemimpin. Maka ketika dia memilih pemimpin, dia sudah memimpin dirinya untuk mampu menentukan pemimpin. Dengan dasar kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, maka Al-Quran memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin. Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak?
Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya, masalahnya rakyatnya sudah bisa milih apa belum, sudah punya ilmu atau belum, sudah punya informasi atau belum, sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin itu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya, supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah jadi teman-teman sekalian, nomor satu yang kita impikan bukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang nomor satu Anda harus perjuangkan adalah menurut kamu pemimpin itu bagaimana, itu yang kamu pelajari. Nomor satu. Jadi jangan memikirkan siapa nyalon presiden dan seterusnya. Itu. Nah, poin yang kedua tadi adalah fokus untuk supaya rakyatnya belajar memahami kriteria pemimpin itu bagaimana. Bukan menganjurkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak usah memimpikan siapa mencalonkan diri. Karena yang datang ke Pak Muzamil ini sangat banyak, ke saya juga. Sangat banyak. Dan saya kan tidak pernah keri ya. Orang tahu dadi aku didik-didik kayak ngono iku ora keri gitu. Artinya saya itu sama sekali tidak ada, ya enggak anu lah, enggak nafsu Pak. Enggak nafsu. Nah, maka kita sampai ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian. Apa sebabnya Indonesia ini tidak ada jalan keluar kalau kita membayangkan mekanismenya adalah demokrasi? Karena orang yang gagal di Jakarta besok nyalon Jawa Timur kok. Harap gimana? Jadi mau kualitas apa yang kita andalkan? Ya, kalau demokrasi, wong terdakwah masih boleh jadi gubernur kok. Aturan yang sudah jelas pasalnya itu masih dibilang multi tafsir kok. Nanti ada 10 tafsir dari pasal yang sama, 10 ini melahirkan 100 tafsir lagi. Akhirnya orang sudah hukum ngono. Nah, sakarepe dhewe-dhewe kan gitu. Nah, yang ketiga poinnya adalah teman sekalian, kalau kita pakai mekanisme demokrasi, saya tidak bisa bayangkan menyelesaikan Indonesia. Karena ruwet sekali prosesnya dan sangat panjang dan sangat relatif. Bayangin ngurusin nasibnya Antasari saja, ya, itu ruwetnya tidak karu-karuan. Dulu dia banding-banding, ditolak terus. Kemudian sekarang kan sudah jelas masalahnya. Dia berani mengatakan bahwa mantan presiden ini dulu yang mendalangi, kan gitu. Itu kan secara hukum sudah sangat kuat. Kalau dia tidak benar, tinggal dilaporkan, dia dihukum pasti, karena dia memberi pernyataan palsu, kesaksian palsu, kan begitu. Tapi terjadi nggak ini nanti? Jadi di Indonesia ini yang pasti pun tidak pasti. Yang paling pasti adalah ketidakpastian, kan begitu. Jadi semua aturan menjadi tidak teratur, sehingga sedemikian rupa yang teratur hanyalah satu, yaitu ketidakteraturan, kan begitu. Nah teman sekalian, sekarang saya berkaca sama maknya aja. Sekarang Anda lihat di Indonesia, kalau ada seorang kepala bagian atau bawahannya, itu kenapa dia tidak ikut? Kenapa kok banyak sekali yang terseret untuk korupsi ya? Apa bupati, apa bawahannya, apa siapapun gitu ya. Dan yang tertangkap itu menurut Anda ada 5% enggak dari semua yang korupsi? Bisa nggak ada bayangkan bahwa itu nggak korupsi, itu nggak korupsi? Yang susah dibayangkan. Kenapa kok orang tidak terdorong untuk berbuat baik? Kenapa orang tidak bangga untuk tidak korupsi? Kenapa orang tidak merasa nikmat untuk berbuat baik sekarang? Gitu Mas. Kan masalahnya di Indonesia bukannya orang jahat, bukan mereka itu berbakat untuk jahat, tetapi tidak ada kenikmatan untuk berbuat baik. Betul enggak? Loh, untuk apa saya enggak nyolong, nanti kan dicolong sama kepala bagian saya. Untuk apa saya tidak korupsi, toh nanti dikorupsi oleh kiri kanan saya, kan begitu pertimbangannya. Kaya kowe nang dalan yo, ngopo ora tak serobot yo, silali kowe bocah liya yo nyerobot, kan begitu. Jadi kita punya dorongan-dorongan dialektis, simbiosis mutualistik untuk saling berbuat yang buruk-buruk dan melanggar-melanggar. Karena kita tidak percaya kepada kiri kanan kita. Aku ora nyolong, jebul kae ya nyolong kok. Lah ngopo ora nyolong barang? Mbok wis. Kan gitu tiap orang perasaannya. Nah, teman-teman sekalian nyuwun sewu. Dengan mentalitas manusia dan dialektika budaya seperti itu, ditambah dengan keruwetan prosedur teknis
demokrasi dan aturan-aturan yang sekarang berlaku, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengatasi Indonesia, kan begitu. Maka saya tidak pernah membayangkan untuk mengatasi secara teknis dan prosedur. Saya belajar kepada mbah-mbah, saya belajar kepada Rasulullah, saya belajar kepada Abu Bakar, Umar, saya belajar kepada Nabi Yusuf yang memang meminta jadi menteri tapi atas perintah Allah. Jangan lupa, atas perintah Allah. Sekarang saya tanya, bandingkan situasi Indonesia, meskipun tidak bisa dibandingkan skalanya ya, maknya kan opo to cilik banget ya. Tapi Anda kesini ini kok sampai jam 3 itu Anda merasa nikmat enggak? Ya, saya tanya, yang jelek di makyahan ini sampai jam 3 ini apa? Yang negatif apa? Saya tanya. Apa Mas? Sing kira-kira negatif apa niki? Apa sandalmu hilang? Apa royokan kiwa tengenmu? Ora toh? Apa sing negatif di sini apa? Katakanlah yang haram, yang destruktif, yang rusak, yang apa di makyahan ini menurut Anda? Kesimpulan kita adalah bahwa Anda di sini merasa aman untuk berbuat yang terbaik, betul enggak? Anda merasa nikmat karena semua saling mendorong untuk menciptakan kenikmatan untuk berbuat baik satu sama lain, dan itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi saya membayangkan ada satu jalan tol, Pak Muzamil. Kalau Allah menolong, baik melalui demokrasi atau melalui chaos atau melalui apapun jalannya Allah, sangat mudah bagi Allah, kun fayakun ya. Ada seorang pemimpin yang membuat yang hatinya dekat sama hati orang banyak, yang setiap orang merasa dekat dengan dia, yang setiap orang merasa aman karena ada dia, yang setiap orang merasa ya kayak di Makkiyah gini, merasa aman, ora dinesoni, ora di. Dan Anda juga kan melakukan kurang ajar lah ora toh? Apa ana saiki sing makyahan pura-pura makyahan terus ning nisor gedang-gedang kono yang-yangan lak ya ora ana to ya. Kayak sing guyu kayak wingi gitu ya. Dulu di Padang Bulan awal masih ada Mas, banyak anak-anak dari kota pura-pura ke Padang Bulan padahal dia cari kebun-kebun di sekitar untuk pacaran di awal-awal pra-makkiyah dulu. Tapi selama sudah makkiyah ini saya kira tidak datang ke sini kecuali orang yang berniat mulia, tidak datang ke sini kecuali orang yang berhati suci, gitu loh. Tidak datang ke sini kecuali orang yang oleh Allah memang diberi rasa aman satu sama lain, percaya satu sama lain. Anda sekarang punya teman di Lampung, sama-sama makkiyah, di Tasikmalaya, di Bandung, di Madura, di mana, Anda langsung percaya satu sama lain. Dan kalau Anda berdagang, insya Allah tidak pakai hitam di atas putih karena Anda saling percaya. Hukum itu diciptakan oleh sebuah negara dengan asumsi bahwa semua manusia itu jahat, maka dibutuhkan perjanjian-perjanjian hukum. Nah di makkiyah kita terobos, siapa tahu nanti ada tingkat persaudaraan dan kepercayaan satu sama lain yang sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar menciptakan satu masyarakat madaniyah yang merasa aman satu sama lain. Dan itu tidak harus mayoritas yang menciptakan. Maksud saya, umat Islam di Indonesia kan tidak mayoritas Mas. Kalau ngomong kuantitatif ini mayoritas, makanya selalu orang Islam dibilang mayoritas karena kuantitatif mikirnya. Tapi kalau Anda milih mikirnya kualitatif, yang paling menguasai modal apa umat Islam? Yang punya daftar orang terkaya se-Indonesia misalnya 20, ada yang orang Islam? Tidak ada. Jadi umat Islam itu sangat minoritas di Indonesia. Nah kita terseret oleh cara berpikir kuantitatif seolah-olah umat Islam itu mayoritas di Indonesia, karena berpikirnya jumlah, bukan berpikir kemampuan dan fungsi. Padahal orang modern mengatakan yang penting itu fungsi. Tapi pada saat yang sama kita ditipu seolah-olah kita ini mayoritas, padahal kita sangat minoritas. Kalah wacana, kalah segala macam. Makanya tadi kiainya Pak Muzamil tadi yang dari barat tadi mengatakan, ngopo nek ora perang? Wae kono kabeh, polisi wae kono, pemerintah wae kono. Arep pengadilan hukum piye? Hukum ya wae kono, hakim ya wae kono. Ngono dia ngomongnya, kabeh wae kono, mesti kalah kene nek nganggo cara ngono kuwi. Perang wae. Ngono. Terus aku wis matur Kanjeng Nabi, niki nek perang menang apa kalah? Menang. Carane piye? Terus ndak saya omongkan carane piye.
Terus disebut caranya begini, perang di malam hari tadi itu. Harbul Lailah tadi itu. Oke, teman sekalian, jadi dari Pak Muzamil kita ambil 3 hal. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama tadi adalah kuantitatif kualitatif. Demokrasi itu kuantitatif, sementara model yang sebelumnya dan yang akan datang justru kualitatif. Meskipun yang kualitatif bisa dimanipulasi seperti Muktamar NU di Jombang, kan begitu. Terus yang nomor 2, Rasul Allah di Quran hadis tidak memfokuskan diri pada anjuran bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, tetapi memberi pembelajaran kepada umat agar mengerti dan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin. Nah, yang nomor 3 itu tadi, asal ada orang yang sinisian wahyu yang membuat orang itu merasa dekat dengan dia. Saya ini Mas, begitu banyak kasus naga-naga nungguin. Yo, di tengah-tengah kita bisa terpleset untuk anti Cina, anti Barat, anti segala macam, dan itu salah. Teman-teman sekalian, tidak ada SARA yang terjadi di Indonesia. Yang ada adalah ketidakadilan yang terus-menerus yang membuat orang keluar identitas aslinya, ngerti gak? Ini loh Mas, ini contohnya wis, kue neng alun-alun, skatenan, dusekan, jur kue tiba, tidak wong, rantek-entek. Kira-kira pertama kue lah ngomong, Masya Allah, loro, Masya Allah, suwe-suwe ngomong piye? Cok, loro cok. Begitu Anda teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam keteraniayaan itu dalam waktu yang lama, maka keluarlah identitasmu, betul enggak? Keluarlah aslimu, betul enggak? Gitu loh. Maka kamu jebul sing tidak mau cah Jawa Timur mergo ngomongi tancuk. Padahal ada urusan enggak dengan Jawa Timur? Urusannya adalah diinjak. Jadi yang terjadi di Jakarta ini bukan soal Kristen, Islam, Bhinneka Tunggal Ika lawan kaum intoleransi, bukan itu soalnya. Ada ketidakadilan, ada perampokan terencana, ada penggerusan, penggerogotan terhadap kedaulatan NKRI dari harta bendanya sampai martabatnya sampai kedaulatannya. Penggerogotan termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen begitu banyak, sehingga melahirkan 169 peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hakikat kemerdekaan kita dulu. Jadi masalahnya bukan Cina, bukan Jawa, bukan Arab, bukan Barat, bukan Betawi. Masalahnya adalah ada penganiayaan, ada ketidakadilan, gitu ya. Dan saya itu selalu ditolong Tuhan. Begitu sudah mulai banyak orang ada salah paham sehingga kemudian dia anti Cina, aku tekan Cina kae. Nang warung terus teko sak rombongan iki Cina kayak Cina tenan kae. Terus Cak Nun, Masya Allah. Ya ora masyaallah ning ya. Aku diri Cak kami sekeluarga ini Kristen Cak, tapi jamaahnya loh Cak. Nuku ya. Diulang-ulang Cak, kami ini Kristen Cak, tapi kami selalu nonton ya YouTube ya TV 9. Kami jamaahnya Cak, tapi Kristen ndak apa-apa ya Cak ya nuku. Bingung aku. Jadi Gusti Allah angger aku arep bisa terseret benci kambing, aku mesti dikepung wedhus. Gitu loh. Jadi saya merasa ditolong oleh Allah, selalu dijaga oleh para malaikat, dan Anda itu di belakangmu, di sampingmu, di depanmu, di atasmu, di sekitarmu itu ada malaikat yang mengawalmu, dan selalu sapalah mereka. Angger kelingan sedina wae mengucapkan assalamualaikum ya malaikatillah. Ucapkan supaya dia terharu sama Anda. Tadi misalnya kowe harus ditangkap polisi, ditutupi ngono lho ya. Nek pas operasi kala ya ta. Dadi kowe iso liwat ora ketok karo polisi ini kalau gitu. Polisi ini disibukkan apa kan jur kowe liwat set ngono kowe. Sapi turuti lah, pokoknya macam-macam lah. Nek kowe aktivasi malaikat insyaallah banyak ditolong. Ning aja dieksploitasi ya to. Loh, ini bukan klenik, ini bukan khurafat teman-teman sekalian. Itu Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan bahwa kalian memang dikawal di Quran itu. Dan bagi manusia ada malaikat di depan dan di belakangnya yang mengawal mereka, kan begitu. Mulane kok wani-wani sing piye-piye kan gitu. Oke, 3 poin ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi kuncinya ndak usah bayangin saya atau siapapun, tapi
Anda mendidik diri Anda, pikiran dan hati Anda untuk merasakan dan mengetahui kira-kira pemimpin yang bisa mengatasi itu yang bagaimana. Makanya dulu saya pernah kasih teori pawang dulu, Mas. Jadi kalau ada harimau yang ganas atau ada kuda yang biasanya masih liar ditaklukkan kan supaya dia jinak, itu kan ada 3 teknik. Kalau harimau itu sangat ganas ya, itu bisa 3 macam. 1, kita lawan dia seperti mas karebet, tanding dia. Termasuk lawan harimau, mas karebet tanding sampai di suwek cangkeme apa boyo kuwi. Itu Joko Tingkir. Itu teori pertama. Teori kedua, Anda pakai ilmu pengetahuan. Anda bawa lasso, Anda bawa makanan, dirayu, ya dideketin, lari, deketin, lari, pokoknya dirayu yang dia seneng sehingga dia begitu dia masuk ke perangkap kita, kita bisa mengikat dia. Itu teori kedua. Kalau pakai teori pertama Anda kalah melawan kezaliman di Indonesia. Teori kedua Anda juga kalah teknik dan kalah pengalaman, kalah jam terbang dan kalah perangkat. Tidak punya mesiu dan tidak punya pasukan yang cetok. Jadi teori pertama, kedua kalah. Yang bisa cuma teori ketiga, yaitu seseorang yang memang punya aura dan wibawa terhadap macan itu. Pokoknya macan kui garango kaya ngopo, nek ono wong kui langsung meneng. Wis langsung jinak deh. Selama ada dia jinak. Gitu. Kelingan langsung jinak gitu. Gitu. Nah, kalau fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, aku kurang ngerti caranya pi. Artinya ada pemimpin yang membuat orang merasa tenang dan tidak perlu jadi ganas. Orang yang ganas karena orang yang terancam. Orang yang teriak karena orang yang terinjak. Tidak ada orang radikal. Radikal apa nih? Radikal itu hanya terjadi pada orang yang tidak punya jalan lain kecuali berteriak dan ngamuk, kan gitu. Masa meneng-meneng ngamuk? Masa ada aliran ngamuk? Lah ya ora ono. Ngamuk itu akibat dari sebab. Lah sebabnya adalah penganiayaan, penindasan, atau pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dalam waktu yang lama, maka dia berteriak, maka dia mengamuk. Jadi tidak ada Islam radikal. Yang ada adalah Islam yang teraniaya dan tidak bisa menjawab keteraniayaan itu kecuali dia berbuat garang dan radikal. Demikian juga fundamentalis. Fundamentalis ya haruslah, masa hidup tidak fundamental. Berpijak aja fundament di bumi kok. Masa kawin tidak fundamental. Masa di aku nikahi kamu anu ya. Ya tapi nanti kita tawar menawar deh gitu. Ya kan harus fundamentalis Mbak. Kawin dia harus fundamentalis. Iya. Kalau iya bukan tidak. Kalau iya tidak boleh tidak. Kalau tidak boleh iya, kan begitu. Itu namanya fundamentalis. Jadi teman-teman sekalian, oke. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama. Tidak ada sara kok di Indonesia. Tidak ada sara. Apalagi di rakyat kecil kayak sampean sama saya, tidak ada masalah selama ini. Gitu loh. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sino Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama intinya adalah, zaman dahulu pemimpin ditentukan berdasarkan kualitas si pemilih. Sementara zaman sekarang ditentukan berdasarkan jumlah pemilih. Maksudnya, pemimpin sekarang itu dihasilkan dari jumlah yang terbanyak pemilihnya. Sementara kalau zaman dahulu ditentukan oleh siapa pemilihnya. Gampangannya, sekarang itu satu kepala maka dihitung satu suara. Tidak peduli Anda itu siapa dan apa, maka hak suara Anda sama saja. Sementara kalau zaman dahulu, semisal Anda adalah manusia mutiara, maka hak suara Anda tidak sama dengan manusia biasa. Contohnya, Anda itu adalah seorang wali,
maka hak suara Anda tidak sama dengan penjahat. Atau contoh yang lainnya, misalkan Anda seorang yang berilmu, maka suara pilihan Anda tidak sama dengan suara pilihan orang yang tidak berilmu. Sementara kalau zaman sekarang, mau Anda wali, orang berilmu, atau mau apa saja dan siapapun saja Anda, maka mutu suara pilihan Anda tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berilmu ataupun penjahat. Ibaratnya itu, kalau zaman dahulu manusia masih mengenal mutiara, sementara sekarang orang tidak lagi mengenal mutiara. Sehingga zaman sekarang pemimpin ditentukan dengan jumlah pemilih, bukan berdasarkan kualitas pemilihnya. Jadi zaman sekarang mau Anda itu mutiara atau kerikil, maka suara Anda terhitung 1. Sementara kalau zaman dahulu, semisal Anda itu manusia mutiara, maka hak suara Anda tidak sama dengan hak suara kerikil. Selanjutnya, poin kedua adalah, dalam Islam, jika mengacu kepada Al-Quran maupun hadis, maka tidak ada anjuran untuk menawar-nawarkan diri menjadi pemimpin. Tapi anjurannya adalah setiap diri kita adalah pemimpin dan juga syarat pemimpin. Jadi anjurannya pada kriterianya pemimpin itu bagaimana, bukan pada menawarkan menjadi pemimpin. Contohnya, pemimpin itu harus sidik, tabligh, amanah, dan seterusnya. Jadi kalau mengacu kepada Quran dan hadis, penekanannya adalah pada pengertian pemimpin itu bagaimana, bukan pada menawar-nawarkan diri sebagai pemimpin. Kemudian, poin yang terakhir intinya adalah, sebelum kita mengharapkan memiliki pemimpin yang baik, maka yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah rakyatnya harus pintar memilih pemimpin. Karena kalau rakyatnya sudah beres, maka pasti akan memiliki pemimpin yang beres. Karena pemimpin mutiara hanya dapat dipilih oleh orang yang mengerti mutiara. Dan pemimpin yang hebat hanya akan lahir dari kerumunan yang hebat. Jadi, poin pertamanya ada pada rakyatnya, bukan pada pemimpinnya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.